Timnas U23 Vietnam meraih kemenangan 2-1 atas Laos pada laga kedua grup B Piala AFF U23 2025 yang baru saja digelar. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Vietnam memang sangat layak untuk diunggulkan. Hal itu terbukti dengan Vietnam benar-benar menguasai jalannya pertandingan. Namun, meski unggul secara teknik, permainan Vietnam dinilai terlalu kasar. Beberapa tackle berbahaya dan pelanggaran tak perlu mewarnai laga, membuat pemain Kamboja beberapa kali melayangkan protes. Lebih mengherankan lagi, wasit yang memimpin laga hanya memberi sebuah peringatan, tanpa adanya kartu yang keluar. Di laga ini jelas, pelatih Kim Sang-sik mendapat sorotan karena tak bisa menginstruksikan untuk meredam intensitas permainan anak asuhnya. Jika gaya bermain seperti ini terus berlanjut, Vietnam berisiko kehilangan pemain karena akumulasi kartu atau cedera. Bahkan yang lebih membahayakan, di semifinal nanti Vietnam bisa saja bermain seperti ini terus-menerus. Tentu, ini akan menjadi sebuah alarm bagi lawan selanjutnya Vietnam di babak semifinal. Sementara itu di tempat lain, Thailand secara mengejutkan mampu ditahan imbang 0-0 oleh tim yang tak diunggulkan yakni Myanmar. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Thailand yang berhadapan dengan Myanmar dibuat kesulitan untuk bisa meraih kemenangan kedua di turnamen ini. Thailand terus berusaha menggempur pertahanan Myanmar. Namun, dari 18 peluang yang mereka ciptakan, hanya 4 yang mengarah ke gawang Myanmar tapi tanpa menghasilkan gol. Tentu satu poin ini memastikan Thailand U23 menjadi juara grup C Piala AFF U23 2025. Hasil ini membuat Thailand dipastikan menghadapi timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Jelas Thailand bukan tim sembarangan untuk dihadapi timnas Indonesia. Namun, dukungan dari supporter Garuda yang memenuhi stadion akan membuat mental Thailand U23 setidaknya akan terganggu. Sebagaimana yang diketahui, sektor penyerangan timnas Indonesia U23 tengah menjadi sorotan usai berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup A. Pasalnya, Jens Raven dan Hoki Caraka yang diandalkan timnas Indonesia U23 untuk menjadi mesin gol justru melempem dalam 2 laga terakhir. Pada pertandingan pertama kontra Brunei Darussalam, Jens Raven sebenarnya tampil cemerlang dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick. Berkat 6 golnya tersebut, Garuda Muda menang telak atas Brunei dengan skor 8-0 sekaligus membuatnya namanya menjadi top skor sementara. Namun di partai kedua kontra Filipina, Hoki Caraka dan Jens Raven yang tampil bergantian justru tidak mampu berbuat banyak. Kemenangan 1-0 Indonesia pun lahir dari gol bunuh diri pemain Filipina, Jaime Rosquillo usai gagal mengantisipasi lemparan ke dalam Robbie Darwish. Sementara di laga penentuan kontra Malaysia, Jens Raven dan Hoki Caraka lagi-lagi gagal menunjukkan tajinya sebagai bomber haus gol. Keduanya gagal mengeksekusi beberapa peluang, yang membuat tim besutan Gerald Vandenburg itu harus puas bermain imbang 0-0 dari Harimau Malaya. Erick Thohir menyampaikan, keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala AFF U23 layak untuk mendapat apresiasi. Namun, Erick Thohir menyoroti soal lemahnya penyelesaian akhir yang membuat beberapa peluang Garuda belum berhasil membuahkan gol. Kami juara grup dengan total 7 poin, 2 kemenangan, 1 seri. Angka yang baik, saya rasa. Kemudian penguasaan bola hari ini 69%, tetapi sama seperti game sebelumnya, saya rasa pola permainan sudah ada, sudah mulai terbentuk. Namun finishing yang belum maksimal, tadi beberapa kali ada kesempatan finishing, saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang, ungkap Erick Thohir. Erick juga berharap, Jens Raven dan Hoki Caraka bisa memperbaiki penampilan di semifinal, karena lawan yang dihadapi jauh lebih berat. Jens Raven dan Hoki pun mendapat ultimatum dari Erick Thohir untuk segera mencari bentuk permainan terbaiknya jelang semifinal nanti. Baik Jens maupun Hoki, mudah-mudahan di pertandingan semifinal mereka bisa tampil lebih baik, mudah-mudahan. Tapi, secara keseluruhan, saya rasa pola permainan sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk bentuk permainan tim nasional. Ya, mereka harus buktikan di semifinal-final, jangan hanya bisa cetak gol lawan Brunei, kan lawannya semakin meningkat. Sebenarnya, ada beberapa peluang, cuma mereka terlalu terburu-buru, itu sangat disayangkan, jelas Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia U23, Hoki Caraka, resmi melayangkan somasi terbuka kepada pihak yang telah menghujatnya. Ya, somasi itu dilayangkan sang penyerang berusia 20 tahun tersebut pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025 siang melalui laman Instagram pribadinya. Dalam surat somasi tersebut, Hoki Caraka menyertakan 5 nama akun Instagram yang telah menghujatnya.
penyerang timnas Indonesia U23 itu bersama kekasihnya, Jessica Rosmaurena, meminta kepada 5 akun tersebut untuk bertemu langsung dan meminta maaf. Kelima orang itu dianggap telah menghina dan melecehkan Hoki dan kekasihnya, baik dalam bentuk komentar maupun pesan langsung. Hoki pun memberi kesempatan waktu 1 kali 24 jam sejak postingan somasi terbuka itu diterbitkan kepada para pemilik akun Instagram tersebut. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada respons yang positif dan permintaan maaf secara langsung, maka dia akan melakukan upaya hukum secara pidana dengan membuat laporan ke pihak kepolisian. Ya, sebagai informasi, Hoki memang panen hujatan di media sosial setelah dirinya gagal bersinar bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Dalam 2 laga yang telah dia mainkan bersama Garuda Muda di fase grup A, striker 20 tahun itu sama sekali tidak mencetak gol. Meski begitu, pemain PSS Sleman tersebut menjadi salah satu pemain yang ikut membantu timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal dengan menjadi juara grup A. Teka-teki kelanjutan masa depan gelandang timnas Indonesia, Nathan Choyaon akhirnya terjawab sudah. Ya, setelah batal merapat ke klub Denmark, Nathan akhirnya resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belanda, Willem II Tilburg. Kabar bergabungnya Nathan Choyaon diumumkan lewat postingan di akun media sosial Instagram resmi tim, pada Senin kemarin. Dilansir dari laman Transfermarkt, Nathan diikat kontrak selama 2 musim atau hingga 2027 mendatang. Tentu, kabar bergabungnya Nathan ke Willem II Tilburg pun mendapat respons positif dari para penggemar. Mereka berharap gelandang timnas Indonesia itu bisa menemukan kembali permainan terbaiknya bersama klub barunya saat ini. Seperti diketahui, Nathan sebelumnya dinyatakan batal bergabung dengan Lyngby Bold Club meski sebelumnya sudah berhasil melewati tes medis. Menurut pernyataan Lyngby Bold Club, adanya ketidakcocokan kontrak terhadap kedua belah pihak yang membuat mereka batal merekrut Nathan. Terlepas daripada drama yang sempat terjadi, saat ini Nathan sudah mendapat klub baru untuk musim depan. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda itu pun diharapkan bisa membuktikan kualitasnya agar lebih melebarkan karirnya di kancah yang lebih tinggi. Ada semifinal gimana? Astungkara pertama bisa lolos ke semifinal dan semoga di semifinal nanti kita bisa mempersiapkan yang baik dan bisa menang jadi juara. Thank you.